Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Yang saya hormati Kepala Kantor RI yang hadir bersama kita, para pimpinan, unsur-unsur pimpinan kantor cabang BRI Bitung, ibu-ibu, keluarga besar Bank BRI yang saya hormati. Waktu kita tersisa tinggal berapa ya? Ya? 30 menit. 30 menit. Kalau saya ceramah biasanya 2 jam. Nah, cuma karena sepotong sana potong kemari tinggal 30 menit Pak. Tidak mengapa. Orang berbagi bukan cuma berbagi kasih, berbagi waktu pun orang berbagi. Bapak Ibu, para peserta buka puasa bersama yang saya muliakan. Tema saya hari ini berkaitan dengan bagaimana melihat nikmat di saat berpuasa. Ibu, kalau ibu tidak berpuasa, bapak tidak berpuasa, contoh di bulan Ramadan, kira-kira air putih itu istimewa apa biasa? Biasa. Kue cucur, tahu cucur? Tidak usah tuh yang brownies, yang apa, itu kue-kue modern. Yang dulu-dulu tuh orang pasar yang barang itu. Cucur, lalampa, panada, kueku, apa lagi? Dan anehnya, kue itu sekarang jadi langka di mall. Betul? Dan ada kerinduan kita untuk cari kue-kue kampung. Ternyata yang kampungan tidak juga selalu harus dibawa. Saat kita tidak berpuasa, ini semua kelihatan biasa-biasa saja. Tapi ketika kita menahan lapar dan haus, air putih pun terlihat nikmat adanya. Setuju? Berpuasa, Tuhan melatih kita bagaimana mengenal nikmat Tuhan, walaupun itu hanya seteguk air. Merugi mereka yang berpuasa, tidak pernah mampu melihat nikmat Tuhan yang ada di depan kita. Oleh sebab itu, yang tahu nikmatnya sehat itu bukan orang sehat, tapi orang sakit. Makanya ketika kita berpuasa dengan melihat dan merasakan, tiba-tiba ada keinginan dari pimpinan, disetujui oleh para karyawan, ayo kita berbagi kasih, walaupun hanya sekantong sembako. Bukan sekantongnya yang kita lihat, tapi yang kita pandang adalah betapa pedulinya kita terhadap apa yang kita dapati dan kita bagikan kepada sesama. Mereka ini, hari ini kita sebut anak yatim. Jangan Anda kira anak yatim tidak punya masa depan seperti kita. Bisa saja hari ini kita melihat mereka sebagai orang yang butuh. Tapi siapa bisa menduga dan menyangka besok-besok mereka bisa jadi direktur utama Bank BRI. Yang dulu amin, tidak semua jadi. Kalau semua jadi, siapa yang mau urus customer? Amin pelan-pelan saja. Allah meletakkan rahasia kehidupan manusia di hari esok agar manusia pandai melihat dan pandai merasakan. Sehingga lahir rasa syukur dan rasa hormat kita kepada sesama. Hari ini saya sebagai karyawan Bank BRI,
sebagai pimpinan Bank BRI. Tapi dengan berpuasa, saya sadar kita kembali kepada hakikat saling membutuhkan. Ramadan mendidik kita untuk hal-hal seperti itu. Bukan sekedar bagaimana saya menahan lapar di kala imsak dan menahan haus hingga berbukanya saat terbenamnya matahari. Bukan. Lebih dari itu, bagaimana kita mengendalikan keinginan. Saya kasih contoh. Jam-jam 5 sore, ini jam-jam Ramadan. Ibu-ibu kalau ada uang 200.000 di dompet, kebetulan ada di tempat orang jualan takjil, kira-kira mau kasih habis itu 200 kah tidak? Kalau ibu-ibu bilang tidak, kita ragu. Saya orang pertama ragu. Kenapa? Karena saat berpuasa dengan uang 200.000 di dompet, kemudian kita ditawari dengan aneka macam kue, disitulah pertarungan antara keinginan dan ibadah. Apakah ada 100 macam kue ini harus saya beli? Padahal nantinya pun sampai di rumah paling tinggi cuma 2 macam kue yang dimakan. Allah melatih kita bagaimana menahan keinginan dan mengendalikan keinginan, bukan mentiadakan keinginan. Betul tidak? Ramadan membawa kita untuk memahami hal-hal seperti itu. Makanya Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, ni'matani maqbudun fihima kathirun as-sihah wal faragh. Ada 2 nikmat yang Tuhan berikan kepada manusia, dan itu yang paling banyak manusia miliki. Apa itu kata Nabi? As-sihah wal faragh, yaitu ketika ia diberi kesehatan oleh Tuhan dan ketika ia diberi kesempatan dengan waktu yang cukup. Mari kita lihat apa yang terjadi. Nabi katakan mereka sia-siakan 2 nikmat ini tanpa mereka sadar. Di waktu Tuhan memberikan kita, Allah memberikan kita kesehatan, apakah kita tahu betapa mahalnya kesehatan itu? Ketika Allah cabut, orang mau mengeluarkan uang berjuta-juta, beratus-ratus juta, hanya sekedar bagaimana dia bisa bernafas sebagaimana bernafasnya orang normal. Orang bisa tahu artinya sepasang ginjal ketika ada satu di antara 2 ginjal ini yang rusak. Dia mau menjual apa saja demi untuk mendapatkan 1 buah ginjal untuk mengembalikan ia pada keadaan yang normal. Nilai nikmat ini, sehat ini yang banyak kita abaikan. Kita lebih senang memanfaatkan kesehatan kita untuk hal-hal yang belum tentu membawa keuntungan secara hakiki bagi kita. Belum tentu. Maka dengan beribadah puasa, semua agama mengenal namanya bentuk-bentuk puasa dengan caranya masing-masing. Di Islam ada puasa wajib Ramadan, ada puasa kafarat, ada puasa nazar dan sebagainya. Saya yakin juga di kalangan saudara-saudara kita umat Kristen ada puasa Niniwe, ada puasa Daud, ada puasa Yesus, ada puasa Musa dan Ayub dan sebagainya. Di Katolik juga ada namanya puasa Jumat Agung yang dimulai dari hari Rabu. Di Konghucu juga ada namanya puasa Uposatha dan sebagainya. Mengapa semua agama ini mengenal namanya puasa? Karena puasa itu dimaknai dengan tidak sekedar menahan lapar dan haus, tapi bagaimana merasakan kehadiran Tuhan dalam nikmat yang dia paparkan di dunia ini. Nikmat secara hakiki itu ada 2 macam, Pak, yang Allah berikan kepada kita. Ada nikmat yang ada pada diri kita, dan ada nikmat yang ada di sekitar kita. Nikmat yang ada pada diri kita, nikmat apa itu namanya? Itulah yang disebut dengan nikmat panca indera dan lengkapnya anggota tubuh. Saya waktu lahir tidak butuh kacamata. Seiring waktu berlalu, ternyata kacamata ini memberikan kita satu penjelasan. Ada sebahagian nikmat penglihatan yang Tuhan ambil. Apa engkau tidak mau meyakini Tuhan itu maha menjamin dan memberi? Padahal hanya kacamata. Kita mengambil hikmah dari apa yang Allah kurangi, bukan yang Allah ambil.
Dan ingat, nikmat yang ada pada diri kita, ada yang kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika tangan ini ingin mengambil sesuatu di atas meja, maka otak akan mulai merespon dan memberikan kata perintah. Tangan mulai bergerak mengambil apa yang kita inginkan di atas meja. Tapi ada nikmat dalam diri kita manusia yang tidak boleh kita campuri, karena itu Tuhan yang mengendalikannya langsung. Seperti apa contohnya? Darah yang mengalir di tubuh. Oke, bisakah kita kontrol kapan berjalan, kapan berhenti? Tidak bisa. Nafas yang kita hembuskan dan tarik, bisakah kita kendalikan? Berapa jumlah yang harus masuk dan berapa yang harus keluar? Di saat kita tertidur, bisakah kita menentukan dengan pasti jam berapa saya harus terlelap dan di saat kapan saya harus terjaga? Tidak ada. Karena itu diambil alih oleh Allah. Allah Tuhan yang Maha Pencipta mengambil alih, tapi sungguh sayang manusia dengan ingkar dan sombongnya kadang-kadang menentang larangan dan perintah Tuhan. Ini yang membuat Tuhan membutuhkan manusia sebagai utusan yang kita sebut dengan para nabi dan rasul untuk memberi kita satu nasihat. Hai manusia, nikmati apa yang ada. Jalani apa yang kau jalani. Tapi ingat, semua nikmat dan perjalanan itu ada yang mengatur. Itulah rasa syukur yang kemudian kita sebut dengan ibadah. Dan semua agama pasti mengenal ini, Pak. Dengan caranya masing-masing. Sehingga kadang-kadang sebagai manusia kita harus sadar bahwa kita tidak dilahirkan untuk saling mengejek, menghina dan mencela antara tata cara ibadah satu umat dengan umat yang lain. Karena kalau kita mencela cara ibadah orang lain, berarti kita mencela Tuhan yang sama, yang sang menciptakan langit dan bumi. Yang ada adalah bagaimana kita melihat ibadah mereka dan bagaimana kita melihat ibadah kita, yang pada akhirnya melahirkan satu pemahaman yang sama, yaitu apa? Kita manusia bersaudara dalam arti sama-sama ciptaan Tuhan. Hal yang berikut, bagaimanakah cara kita mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan ini? Sederhana, Pak. Jangan kita selalu menganggap bersyukur itu kita masuk ke masjid, kita masuk ke gereja, kita masuk ke vihara, kemudian kita dengan tenang dan khusyuk kita berdoa kepada Sang Maha Pencipta, kemudian kita itu sebut itu syukur. Tidak. Ada yang lebih daripada sekedar ibadah seperti itu. Yaitu apa? Yaitu bagaimana kita memahami semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita sadari bahwa kita ada di bawah kendali Sang Maha Pencipta. Perasaan ini kemudian melahirkan rasa tawakal, pasrah, bahwa ada yang boleh kita atur dan ada yang tidak boleh kita kendalikan. Ada satu kisah, Pak. Ini satu cerita. Cuma saya belum cek ini cerita ini betul atau tidak. Tapi biar juga kita ambor di sini tidak apa-apa. Ada satu orang raja. Dia punya ajudan. Atau orang semua baca doa makan juga ini. Belum kan? Satu orang raja punya ajudan. Ini raja perhatikan dia punya ajudan. Tapi bukan Teddy, Mayor Teddy ya. Bukan, ajudan. Dia lihat ini ajudannya ini. Semua hal apa yang dia dapat, selalu dia bilang terima kasih, syukur Tuhan. Alhamdulillah ya Allah. Sendalnya hilang, dia bilang alhamdulillah. Mai tua keluar soalnya tidak pulang, dia bilang alhamdulillah. Dapat nikmat alhamdulillah, raja berpikir, ini orang apa? Musibah dan nikmat alhamdulillah. Raja bilang, coba kita mau lihat bagaimana orang yang melihat nikmat dan ujian sebagai syukur kepada Tuhan. Ini raja punya kebiasaan, Pak. Punya kebiasaan berburu di hutan.
Dia aja ini. Waktu pas dia berburu, tiba-tiba pedang yang dia bawa jatuh dan mengena jari kelingking, jari kaki, putus jari kakinya. Yang jari kelingking yang satu putus. Ajudannya bilang, alhamdulillah. Ini kepala cabang PKK yang putus. Security bilang alhamdulillah. Nyak usah ngana bikin apa-apa. Pulang jokong kumpul tu baju. Karena so pasti dapat berhenti. Itu yang terjadi sama sang raja, Pak. Apa ngana bilang tadi? Kita pe kaki jari kelingking so hilang, ngana bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau begitu, bawa dia kasih masuk penjara, kata raja. Bukan ikut berbagi sedih, ini berbagi gembira dengan kehilangan jari kelingking. Dipenjaralah orang ini. Setelah kakinya itu sembuh, tinggal 9 jari. Dia berburu lagi. Kebetulan dia tersesat di dalam hutan yang di dalamnya ada suku kanibal yang suka makan orang. Si raja ketangkap berserta dengan pengawalnya. 10 orang ketangkap. Ini suku kanibal ini mulai makan satu-satu. Periksa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Masuk target operasi. Masuk. Tiba sama sang raja. Lepas. Jangan kasih masuk. Karena cacat. Tahu hikmahnya apa, Pak? Dia pulang di kerajaan. Dibilang betul juga ini ajudan. Dia bilang alhamdulillah ya. Kalau seandainya jari saya tidak hilang satu, saya target operasi yang ke-11. Oke? Maka dia datang ke penjara. Dia bilang betul, ente betul. Karena itulah sampai saya dipanjangkan umur oleh Tuhan. Hanya karena hilangnya satu ibu jari kelingking. Yang di penjara bilang, alhamdulillah. Karena kalau kita tidak bilang begitu, kita juga masuk operasi baku ikut yang bapak. Bisa dipaham, Pak? Apa hikmah kisah ini? Nikmat dan ujian bila yang datangnya dari Maha Pencipta, itulah kasih sayang namanya. Ada manusia yang dididik dengan sedikit musibah agar dia faham dan mengerti di balik musibah ada sesuatu yang lebih baik daripada sekedar musibah. Makanya hanya orang yang beriman, kata Nabi. Mau dari agama manapun, Nabi tidak menyebut apa, tapi Nabi katakan ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan semua urusan-urusan orang yang beriman. Kenapa demikian? Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya orang beriman, semua urusan apa saja bagi dia itu baik. In asabathu sarra fakana khairan lahu. Jikalau sekiranya dia diberi sesuatu yang bersifat nikmat, dia bergembira dan bersyukur atas nikmat yang itu. Wa in asabathu darra, tapi bila ia diberi sesuatu yang menyedihkan dan menyulitkan, dia pun bersyukur dengan apa yang telah dia terima. Wa laisa li ahadin illa lil mu'min. Ketahuilah, tidak akan kau dapatkan sifat seperti itu kecuali orang yang di dalamnya ada iman. Imanlah yang menjadikan segala sesuatu itu menjadi terlihat indah. Ketika kita menerima sesuatu yang baik, kita katakan inilah karunia Tuhan. Tapi ketika kita menerima sesuatu yang kurang menyenangkan, kita pun sadar bahwa ada sesuatu something wrong yang terjadi antara kita dengan kehidupan. Sehingga Tuhan menegur kita dengan caranya. Sama seperti ibu jari yang hilang. Tuhan ingin memberikan dia sesuatu yang lebih baik daripada sekedar mati pada waktu itu.
Maka Tuhan katakan, aku ambil satu nikmat yang tidak mengurangi nikmat yang banyak, maka terselamatkanlah tubuhnya. Oleh sebab itu, sebagai penjelasan akhir, dalam bulan Ramadan ada dua kewajiban jangan diabaikan. Pertama, puasa itu sendiri, Pak, Bu. Puasa itu sendiri. Dan dia berkaitan dengan kewajiban yang kedua. Apa itu? Bukan berbagi sembako. Namanya zakat fitrah. Di dalam Islam, zakat itu ada 4 macam. Ada zakat 2,5%, ada zakat 5%, ada zakat 10%, dan ada zakat 20%. Ini yang kurang dipahami oleh orang Islam. Yang 2,5% bila itu berkaitan dengan zakat perdagangan, niaga, gaji, itu berkaitan 2,5%. Caranya, kalau gaji saya 10 juta, kebutuhan saya pokok selama 1 bulan itu hanya memakan kurang lebih sekitar 7 juta. Pulsa tidak masuk ya. Kentucky Fried Chicken tidak, McDonald tidak masuk. Yang masuk itu makanan pokok. Ya. Tapi listrik masuk karena itu kebutuhan. Oke. Air bila itu pam masuk. SPP anak-anak masuk. Apalagi? Kebutuhan utama masuk. Dari 10 juta gaji ternyata hanya membutuhkan 7 jutaan untuk kebutuhan pokok. Berarti ada berapa kelebihan, Pak? 3 juta. Dengan catatan periksa ulang bon. Jangan-jangan ada yang terlupakan. Bon yang paling banyak bukan di BRI, tapi di warung. Tolong diperhatikan ibu-ibu. Karena ini berkaitan dengan masa depan. Ya. Masih ada Pak Ustadz kurang lebih 500.000. Nah, keluarkan dari 3 juta tadi itu yang kelebihan 500.000. Sisa berapa? Sisa 2,5 juta. Itu yang dikali 2,5%. Pak Ustadz, saya punya rumah 1 miliar harganya. Mobil saya kakaknya Alphard. Apa mobil kakaknya Alphard? Rubicon. Pokoknya yang begitu-begitulah. Kita cuma mampu bilang, yang mampu beli. Oke. Ternyata Pak, rumah sekian miliar, mobil Alphard, Rubicon, ya. Kemudian apa lagi? Mobil-mobil mahal. Tidak kena zakat. Yang sebelah bilang, tapi saya punya mikro, kena. Tapi saya punya kos-kos, kena. Saya punya kos-kos, Ustadz, cuma saya bangun 300 juta. Mikro itu tidak sampai 200 juta, Ustadz. Ini CB ini, dia punya rumah ini, 8,5 M. Baru dia punya Alphard ini, harganya berapa M? Kenapa dia yang banyak tidak kena zakat, sedangkan saya yang sedikit kena zakat? Beda aturan. Kenapa beda aturan? Yang 1 M mobil lebih itu untuk kebutuhan pribadi. Yang rumah sekian miliar itu untuk dipakai tinggal. Jadi tidak ada nilai tambah di situ. Yang ada nilai tambah itu pendapatan mikro dan penghasilan kos-kosan. Itu yang akan dikalikan 2,5%. Jadi paham? Zakat 5% itu berlaku bagi para petani. Bila dia memakai sistem tada hujan, maka 10%. Karena hujan tidak dibayar. Tapi kalau dia pakai sistem irigasi, berarti berbagi hasil 5%. Tapi kalau dia gali sumur di belakang rumah dapat harta karun, yang penting bukan milik negara, maka zakatnya 20%. Namanya zakat rikaz. Jadi paham? Berbagi inilah yang kemudian
Tuhan dalam Quran surah Al-Hadid mengatakan, saya mau tanya sama Pak Kepala Cabang, Pak, kira-kira kalau Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala mau pinjam duit di BRI, mau kasih pinjam? Paling Bapak bilang, selama bank berdiri baru ini ada kejadian Tuhan pinjam doi di bank. Tapi Pak, ternyata dalam Quran itu dikatakan ada. Quran surah Al-Hadid ayat 11. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifa lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, maka akan ia lipat gandakan pinjaman itu sebagai gantinya dan dia mendapatkan kebaikan di sisi Tuhan yang lebih baik. Tapi Ustadz, Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha segala-galanya. It's okay. Apa mungkin Tuhan meminta pinjaman? Iya. Tuhan katakan apa? Berikan pinjamanku itu kepada kaum fakir dan kaum miskin. Di tangan mereka lah yang akan mendoakan kepadamu dan akan sampai kepadaku bahwa engkau telah memberi aku pinjaman. Nanti di akhirat, di alam barzah, di alam baka, jangan Anda cari mana Muna, mana Hasan yang pernah terima sembako dulu. Jangan cari mereka. Karena Tuhan mengatakan apa? Mereka itu hanya perwakilan. Tapi intinya Anda berurusan dengan kantor besar Tuhan yang maha besar. Akulah yang akan mengganti. Di dunia kita butuh duit. Di akhirat kita butuh doa. Pak, pilih yang mana? Mau tukar atau mau kasih tabu balik? Di dunia kita baku dusu, baku kejar cari duit. Wajar, karena semua serba materi. Tapi ketika di alam baka, di alam barzah, apa masih perlu lagi uang? Sedangkan kita mau antri masuk ke surganya Allah. Allah bilang, tunggu, ada takarannya. Oke? Kalau engkau ingin cepat-cepat keluar, ajukan kreditmu, maka penuhi persyaratannya. Kalau kau ingin cepat-cepat masuk ke surga, stay over here. Don't move. This is my paradise. Itu bahasa apa itu, Pak? Itu bahasa kanibal. Oke? Check and recheck. Oh iya, engkau orang yang layak untuk ke surgaku. Apa kata Tuhan? Salamun qaulam min rabbir rahim. Damai dan sejahtera untukmu dari Tuhan yang maha pengasih. Karena engkau pun dikala hidup suka berbagi kasih. Wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?